I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan aku hari ini ya bun. Oke, di sini aku udah siapin mie kuning, ada kikil yang udah aku irisin, dan ada ikan bandeng yang udah aku potong menjadi 3 ya. Dan ini tuh udah dicuci. Ceritanya sini aku mau bikin sarapan, bikin mie kuning kikil ya bun. Dan ini aku tumis untuk si bawang putihnya sampai bener-bener harum. Lalu aku masukin si cabai merah keriting sama si cabai rawit setannya biar pedes ya, karena aku sama anak aku tuh doyan pedes ya bun. Setelah tercium aroma wangi gitu ya, lalu aku masukin si kikilnya sampai setengah mateng, kemudian dimasukin si mie kuningnya. Biasanya aku bikin mie kuning itu kan campurannya sosis, kalau nggak bakso atau dicampur telur lah gitu ya yang diorak-arik. Tapi kali ini aku nyoba pakai kikil ya bun. Bereksperimen ya, tapi beneran ini enak bun, karena yang ngelihat di kulkas ada mie kuning sisa kemarin sama kikil. Jadi kan nggak enak ya kalau dijual lagi, kalau dijual gitu maksudnya. Jadi ya aku bikin buat sarapan aja deh, dengan nyoba-nyoba gitu kan, dicampur-campur ya, barangkali enak. Terus siapa tahu yang di rumah juga pada suka, dan ternyata emang beneran enak. Yang di rumah juga anak aku sama pak suami juga doyan, malahan mereka malah minta lagi gitu, kayak karena berhubung mie-nya nggak ada lagi ya, cuma satu, jadinya ya udah. Justru makanan yang dibikin dalam jumlah sedikit itu biasanya malah kita ketagihan ya bun, dibandingkan kita bikin dalam porsi yang banyak, biasanya suka sisa lah gitu ya. Oke, ini udah beres, udah selesai mie kuningnya. Wah, pokoknya mantep deh bun, ini pedesnya juga bener-bener hot banget ini. Mungkin aku kebanyakan ya si itu ngirisin si cabai rawit setannya, tapi aku malah suka yang kayak begini-begini. Oke, ini aku lanjut buat goreng ikan bandengnya. Pak suami, ini permintaan pak suami, minta digorengin ikan bandeng, karena kemarin itu aku kan bikin sambalnya masih ada sisa gitu. Sengaja kemarinnya itu aku bikin sambal dalam jumlah banyak biar bisa buat besok-besok gitu. Makanya kata pak suami, ya udah masakin ikan bandeng aja, tapi nggak usah diapa-apain, cukup digoreng aja, nanti dia makan ikan bandeng sama sambal aja gitu. Simple sih ya pak suami mah orangnya gitu. Dan kebetulan di kulkas juga masih ada stok ikan bandeng, bukan stok ya, sisa jualan di warung gitu kan. Kalau aku sih untuk ayam, ikan atau bahan-bahan makanan itu nggak pernah stok ya bun. Jadi kalau emang habis ya udah habis gitu, paling kita buat makan beli di luar gitu. Tapi kalau memang ada sisa kita manfaatin, kita masak buat makan sehari-hari gitu. Kalau enggak sih biasanya udah misahin juga, kalau emang diniatin mau masak apa, biasanya sebelum orang beli, aku tuh biasanya udah misahin gitu. Oke, ini lanjut aku mau ngetim coklat, dan coklat ini tuh buat es kulkul ya bun, es kulkul buah-buahan. Dan ini ada coklat rasa blueberry, yang tadi lagi ditim rasa jeruk. Dan aku ya ada jualan sampingan lah gitu ya, gara-gara kemarin bikin es kulkul buat anak aku, ternyata
ada yang nanyain juga nih yang pengen beli gitu. Jadilah aku jualan. Dan ini tadi pas suami ke pasar ngelihat katanya stroberi ini dikasih harga 15.000 dua mika gitu ya, bukan 2 cup. Padahal aku juga nggak nyuruh dia buat beli stroberi sih, tadi dia ke pasar ya, cuma mungkin dia inisiatif aja sih, karena es kulkus stroberi ini sebenarnya lebih banyak dimakan sama anaknya, bukannya dijual. Nah, untuk yang rasa coklat ini aku nggak bikin dulu ya, karena masih ada sisa kemarin, jadi mau aku habisin dulu. Sebenarnya es kulkul itu identik dengan es kulkul dark coklat ya, yang rasa coklat gitu. Cuma di sini aku biar ada variasi rasa aja gitu ya coklatnya. Biasanya kan anak-anak atau bocil-bocil mah demen ya bun dengan aneka rasa coklat gitu. Jadi ya sebenarnya buat narik perhatian si bocil-bocil juga sih. Jadi ada pilihan rasa gitu. Oke, ini aku lanjut. Stroberinya udah aku cuci dan udah aku tirisin. Ini aku pilihin gitu ya, karena ini tuh stroberinya nggak bagus semua, ada yang bonyok-bonyok gitu ya. Tapi ini yang aku tusukin buat jualan itu ya, aku pilihin yang bagus-bagus. Dan sisanya nanti buat anak aku, karena anak aku itu nggak cukup cuma 1 loh bun kalau makan ya. Paling sedikit itu 3. Nggak tahu deh, itu suka banget, favorit banget ini sama es kulkul yang stroberi ya. Kalau untuk es kulkul semangka atau melon yang lain dia kurang gitu. Kalau yang beli justru lebih banyak sukanya sama es kulkul pisang, karena di sini juga aku sebenarnya bikin es kulkul pisang juga ya. Dan untuk stok es kulkul pisangnya aku juga nggak ada ya, benar-benar habis. Dan di sini aku juga belum beli lagi untuk buah pisangnya, jadi nggak bikin es kulkul pisang. Jadi di sini aku bikin es kulkul buah stroberi, melon sama semangka. Dan ini adalah stok terakhir es kulkul pisangnya ya. Dan kebetulan juga di sini ada yang beli nih 3 biji ya. Dia pengen es kulkul pisang rasa jeruk dan rasa blueberry juga. Ini aku seperti ini ya, kalau lagi ada yang beli terus dikasih sprinkle biar menarik si pembeli gitu ya. Kan soalnya di sini juga belum ada ya bun, kebanyakan yang jual es kulkul itu es kulkul pisang coklat gitu ya, tapi tanpa dikasih topping gitu. Di sini aku sengaja kasih topping sprinkle. Sebenarnya ada seres juga sih, terus ada kacang juga, tapi yang diminati ya itu tadi sprinkle. Anak-anak lebih sukanya sih yang sprinkle. Oke, untuk es kulkul buah stroberinya udah selesai. Ini lanjut aku nyiapin buah melon, dan ini udah aku belah 2, terus aku bersihin bijinya, terus aku potong-potong. Dan untuk 1 tusukannya itu aku isi dengan 4 potong buah melon ya. Dan untuk si semangka juga sama ya, 4 potong buah semangka 1 tusukannya. Dan untuk harganya itu aku kasih harga di 2.000-an aja. Tapi khusus untuk buah stroberi itu aku hargain dengan 3.000-an aja. Nah, ini bisa dicoba juga nih sama bunda-bunda buat dijadiin ide jualan di rumah ya bun. Apalagi kalau di sekitaran rumah bunda-bunda itu belum ada yang jualan nih es kulkul aneka buah-buahan ini. Jadi auto laris loh bun. Lumayan kan bun, selain ditabung uangnya bisa buat nambah-nambahin uang jajan anak. Oke bun, ini udah aku tusuk-tusukin semuanya buah-buahannya. Dan ini aku lagi rapihin karena mau aku masukin ke dalam freezer ya supaya beku. Sebenarnya nggak harus nunggu semalaman ya bun, minimal
6 atau 8 jam itu udah bisa ngeset ya si coklatnya atau nempel ke buah-buahannya. Oke, setelah ini aku mau lanjut ngeberesin dapur aku yang super berantakan banget. Jadi videonya cukup sampai di sini aja ya Bun. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku dan nantikan terus video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.